Halo, jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Renungan Kehidupan bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, sorga kita berbeda. Sorga kita berbeda, Pak Tengku Zulkarnain. Karena di salah satu Twitter Pak Tengku bilang begini, bahwa di surga itu katanya umat Islam ditemani oleh 72 bidadari. Terus ada yang membalas, dari mana dapat dalil 72 bidadari? Sedikit amat katanya. Muslim paling miskin di akhirat dapat bidadari 4.900, bukan 72. Terus Pak Tengku jawab, kalau kamu kafir, apain komentar di agama lain, di agama Islam? Komentari agamamu saja dul. Itu kata Pak Tengku. Ada penceramah yang lain bilang begini, pria-pria Kristen itu cemburu sama pria-pria Islam karena pria Islam itu mendapatkan bidadari minimal 72, sementara pria-pria Kristen gak dapat. Itu salah satu pernyataan dari seorang, katakanlah ustaz. Ada banyak penceramah yang berbicara bahwa di surga itu tugas mereka adalah seks party dan segala macam yang berhubungan dengan tali air. Makanya lewat program ini saya menyampaikan surga yang berbeda. Kalau soal surgamu, Pak Tengku yang menyatakan di sana setahun entah berapa puluh kali kawin, 52 kali atau berapa kali, itu urusan kalian lah itu. Tapi saya mau meluruskan pandangan, meluruskan logika tentang surga menurut firman, menurut kebenaran, menurut Alkitab, bahwa menurut firman Tuhan di surga itu tidak ada perkawinan, tidak ada seks party di surga. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka menceritakan tentang surga. Sekali waktu datang orang Farisi bertanya kepada Tuhan. Mereka bersengaja untuk mencobai, karena orang-orang Saduki ini tidak percaya adanya sebuah kebangkitan. Mereka bertanya, Guru, ada seorang pria menikah dengan seorang wanita. Belum berapa lama pria ini meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Menurut tradisi di Israel, bahwa ketika seorang pria meninggal tanpa meninggalkan anak, maka adiknya si pria itu wajib untuk menikahinya. Sehingga terjadilah yang seperti itu. Adiknya menikahi kakaknya ini, mati juga adiknya. Satu keluarga ini ada 7 laki-laki. Alkitab menceritakan bahkan sampai 7-7-nya
sampai 7-7-nya menikahi si perempuan ini. 7-7-nya meninggal tanpa meninggalkan anak. Dan setelah 7 laki-laki ini meninggal, si wanita ini pun, yang sudah menjadi janda ini pun meninggal. Sehingga mereka bertanya, Guru, di akhirat nanti, di sorga nanti, siapakah yang menjadi suaminya? Bukankah yang ke-7 itu telah memperistrikan dia? Tuhan menjawab dengan tegas kepada mereka. Kalau di Injil Matius dia berkata, kamu sesat, karena kamu tidak mengerti firman maupun kuasa Allah. Jadi banyak orang hari ini memahami tentang sorga itu paham yang sesat sebenarnya. Sorga yang dipahami itu secara sesat, karena Tuhan bilang begitu. Bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Kamu sesat. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena menurut mereka ini, mereka pikir di surga itu ada pernikahan. Karena 7 suaminya, jadi dia bilang di surga itu nanti siapa suaminya. Ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, pemahaman yang jauh dari kebenaran. Sehingga Tuhan bilang, kamu sesat. Kamu tidak mengerti firman Tuhan. Kamu tidak mengerti kuasa Allah. Kalau dalam Lukas pasal 20, saya baca ayat 34, Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Jadi yang kawin dan dikawinkan itu, kawin mengawini, kawin mawin itu adalah perilaku dunia. Berlaku selagi ada di dunia. Berlaku selagi kita hidup. Berlaku selagi kita sehat. Jadi paham dari mana, Pak, yang di surga itu ada kawin mengawinkan? Ya paham kalian lah itu. Alkitab kami tidak menceritakan seperti itu. Ayat berikutnya berkata begini. Tetapi mereka yang dianggap layak, ini yang dianggap layak, artinya nggak semua masuk surga. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Jadi kehidupan di surga itu sama seperti malaikat. Tidak kawin-mawin, tidak porno, tidak mikirin party seks. Tidak ada di sana seperti itu. Terus apa dong ada di surga sana? Kehidupan yang bahagia bersama dengan Tuhan. Bercengkrama, ngobrol, memuji, menyembah Tuhan seperti yang diperbuat oleh malaikat di surga. Bersorak-sorai setiap hari, mempermuliakan Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Layaklah engkau disembah. Pokoknya penyembahan, pujian, pengagungan, penghormatan itu yang terus disampaikan oleh umat-umatnya yang ada di surga, mempermuliakan Tuhan yang adalah satu-satunya Raja. Jadi jelas pemahaman kebenaran akan surga itu, Alkitab menuliskannya sangat jelas, bahwa di sana kehidupan manusia sama seperti malaikat. Artinya makhluk roh, bukan lagi makhluk daging yang punya keinginan. Bukan lagi makhluk daging yang punya eros, yang punya kemauan antar lawan jenis. Tapi yang ada di sana kehidupan rohani, hidup yang sama seperti malaikat, yang hidupnya, pekerjaannya, aktivitasnya setiap hari adalah memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Itu pemahaman kekristenan. Itu pemahaman Alkitabiah tentang surga. Jadi bisa disimpulkan, kalau di surga sana ada party seks itu memang betul, dan bisa saya katakan surga kita berbeda. Dan saya tidak mengerti itu, entah berapa surga, saya tidak berani menghakimi, tapi sepertinya memang sangat jauh pemahaman kita berbeda
tentang surga tersebut. Biar pemahaman ini, kebenaran ini mencelikkan kita, membuka wawasan kita bahwa kawin mawin itu adalah urusan duniawi. Selagi engkau hidup di dunia ini, disitulah ada terjadi kawin mawin. Setelah engkau mati, selesai urusan. Saya ulangi, setelah engkau mati, selesai urusan. Yang ada apa? Penghakiman. Tinggal menunggu penghakiman. Dan setelah penghakiman kita dipisahkan. Yang sungguh-sungguh cinta Tuhan ke surga, yang tidak sungguh-sungguh masuk neraka. Mereka yang di neraka dibakar sama api belerang selama-lamanya, dan mereka yang siap ke surga hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan saya tegaskan tugasnya di sana adalah memuji, memuliakan Tuhan selama-lamanya. Demikian renungan kehidupan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati.